Beralih ke fakta selanjutnya, siswi SMP ditemukan tewas Pembunuh siswi SMP berinisial EJR 14 tahun Remaja putri di Sukoharjo, Jawa Tengah tewas di Desa Pandian, Kecamatan Grogol pada Selasa 24 Januari 2000. Juga kuat menjadi korban pembunuhan. Perempuan 15 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Hai guys, Mr. Afras di sini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian harus klik tombol subscribe-nya guys. Karena akan banyak hal-hal yang dibahas seputar hal-hal yang menarik untuk kalian. Di sini gue mau ngebahas kasus yang menghebohkan masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya, yaitu tentang pembunuhan siswi SMP yang terbunuh saat melakukan open BO. Langsung aja kita ke pembahasannya, oke? Nah, biar paham, pembahasan ini kita mulai dari kronologinya dulu, oke? Nah, kejadian ini itu berawal dari pada hari Senin 23 Januari 2023 pukul 12 WIB. Korban ini menghubungi saksi satu yaitu Natasha via WhatsApp, yang dimana saat korban ini meminta bantuan untuk menjemputnya di rumahnya di Desa Banaran, Kecamatan Grogol. Karena korban ini diajak kencan oleh seorang laki-laki. Karena tengah sibuk, saksi satu ini meminta saksi 4 yaitu Satria untuk menjemput korban dan mengantarkannya ke rumah si saksi satu ini. Lalu pukul 15 WIB, korban ini meminta tolong saksi satu untuk mengantarnya ke Hotel Setiorini, Kartasura. Lalu saksi satu bersama saksi 3 Iqbal dan saksi 4 mengantar korban dengan menggunakan mobil Honda Jazz milik si saksi satu ini ke Hotel Setiorini. Sesampainya di hotel, korban berkata untuk ditinggal dulu gitu. Saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 melihat korban bertemu dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gempal, memakai jaket hoodie jumper abu-abu, celana pendek warna hitam, dan memakai sendal warna biru dan mempunyai kulit sawo matang. Nah, pada saat itu perasaan saksi satu ini tidak nyaman atau perasaan was-was gitu. Nah, saksi satu ini kembali menghampiri korban dan berkata, "Dibatalke wae, perasaanku ora penak margo kowe ketemu karo lanangan kuwi." Nah, mendengar hal tersebut, korban ini tetap bersikukuh untuk melayani laki-laki tersebut. Nah, di sini kita akan ambil dari sudut pandang si pelaku ini. Nah, pelaku ini saat bertemu dengan korban, pelaku ini berdalih hotel itu sudah penuh sehingga mengajak si korban ini untuk ke tempat kosnya. Setelah merasa durasi waktunya habis, korban ini tak mau melanjutkan melayani si pelaku ini. Hal itu membuat pelaku emosi karena sudah membayar sebesar Rp600.000 sesuai perjanjiannya. Lalu pelaku ini kemudian mengiming-imingi korban untuk diantar ke Sukoharjo dan memberikannya uang tambahan. Hal ini ternyata hanyalah modus pelaku ini untuk menghabisi si korban. Pelaku lalu membawa korban ke lahan kosong di Desa Pandian, Kecamatan Grogol. Di sana, keduanya itu sempat mengobrol sampai sekitar pukul 18.00 WIB, hingga kemudian pelaku ini secara sadis membunuh korban dengan memakai senjata tajam dan tangan kosong. Tak hanya membunuh korban, pelaku ini juga mengambil harta benda milik korban seperti uang tunai dan handphone. Lalu sekitar pukul 18.40, saksi satu ini kembali berusaha menghubungi si korban dan sempat terhubung 2 menit. Akan tetapi korban ini tidak bersuara sama sekali, hanya ada suara seperti sedang berada di semak-semak. Setelah itu telepon langsung dimatikan. Nah, saksi satu ini menghubungi saksi 2 selaku pacar korban dengan tujuan untuk mencari si korban ini. Pada saat bertemu, saksi 2 yaitu Ivan berkata kepada saksi 1 bahwa ia itu sebelumnya dikirimi Sherlock lokasi korban ini. Nah, kemudian saksi 1 dan saksi 2 ini berinisiatif mencari menuju ke lokasi yang dikirimi dari Sherlock si korban tadi. Nah, setelah sampai di lokasi yang dikirimkan si korban, tepatnya di tanah lapang belakang karaoke KCRI Desa Pandian, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi 1 dan saksi 2 ini menemukan sepasang sepatu sendal warna hitam, dan saat itu juga saksi 1 ini hafal dengan sepatu sendal milik korban tersebut. Selanjutnya, saksi 1 dan saksi 2 ini melakukan penyisiran di sekitar lokasi tersebut.
Dan pada saat itu saksi 2 ini menemukan korban dalam kondisi telah meninggal dunia, di mana pada bagian kepala itu mengeluarkan darah. Nah, saat itu saksi 2 itu berteriak dan memanggil saksi 1 dan segera meminta bantuan dan menghubungi pihak kepolisian. Polisi langsung melakukan pemeriksaan dan langsung melakukan penyelidikan. Dan pada Selasa 24 Januari pukul sekitar 17.25 WIB, Satreskrim Polres Sukoharjo bersama Subdit Jatanras Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap pelaku, yaitu Nanang Tri Hartanto, 21 tahun, di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan diinterogasi. Nah, dari keterangan pelaku ini antara lain, pelaku ini melakukan penusukan terhadap korban menggunakan pisau dapur dengan pegangan berwarna merah muda sebanyak 1 kali pada bagian depan, dan menusuk korban ini menggunakan obeng sekitar 7-9 kali di area leher. Setelah melakukan perbuatan di atas, pelaku ini langsung mengambil handphone milik korban dan juga uang milik korban, serta membuang obeng dan membuang tas korban di jembatan wilayah Klitian, Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo Raya. Nah, di sini sebenarnya gue mau ngebahas latar belakang dari si pelaku ini dan juga korban. Tapi karena korban ini masih SMP dan di bawah umur, jadi gue nggak ngebahas si korban ini karena faktor privasi dan juga menghargai si korban ini. Dan juga mari kita doakan yang terbaik untuk si korban ini agar dia tenang di alamnya. Oke, langsung aja kita bahas latar belakang dari si pelaku ini. Pelaku ini bernama Nanang Tri Hartanto, 21 tahun, warga asli Yogyakarta yang kos di daerah Kartasura. Dia itu biasa bekerja sebagai manusia silver dan juga seorang pengamen. Nah, menurut kesaksian si sang istri dari Nanang ini mengungkapkan bahwa suaminya ini adalah sosok yang temperamental dan juga tak jarang melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Istrinya ini menceritakan awal pertemuannya dengan Nanang. Saat itu istrinya masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Mereka kenalan karena dikenalin oleh temennya. Setelah itu mereka berpacaran. Nah, saat berpacaran ini, istrinya itu mengaku Nanang ini tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya, hanya saja membentak jika Nanang ini tengah emosi gitu. Namun saat mereka berpacaran, Nanang ini sempat dipenjara 2 kali, di tahun 2018 dan juga 2019 di Jogja karena kasus pencurian sepeda motor. Lalu pada tahun 2020 keduanya ini memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, pasangan asal DIJ ini memutuskan untuk merantau ke Kartasura, Sukoharjo. Awal-awal pindah, dia itu sempat menjadi manusia silver dan mengamen, tapi cuma sebentar saja. Terus dia itu memaksa istrinya untuk bekerja, kata istrinya gitu. Nah, lalu 1 tahun pernikahan, istrinya ini mengaku Nanang itu sudah berubah menjadi sosok yang ringan tangan. Istrinya ini sering mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Mungkin karena dia malas-malesan dan tidak mau bekerja, saya jadi dipaksa untuk bekerja terus, kata istrinya ini. Nah, kalau dia menolak, nanti akan dimarahin dan dipukulin, kata istrinya ini. Nah, tak hanya terhadap istri, Nanang juga sering memukul anaknya. Bahkan beberapa waktu lalu sempat viral video yang memperlihatkan Nanang tengah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Video itu dibenarkan oleh istrinya bahwa video itu memang real gitu. Nah, kalau anaknya ini dianggap nakal dan ganggu si bapaknya ini, pasti langsung dipukul, katanya, kata si istrinya ini. Hingga akhirnya istrinya ini tidak kuat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan sang suami ke Kalimantan Timur. Belum ada 3 minggu ditinggal oleh istrinya ini, Nanang mencari teman kencan melalui aplikasi online. Dari sana Nanang bertemu dengan si korban ini dan terjadilah tragedi tersebut.